Apakah lari itu segitu efektifnya di kondisi udara Jakarta yang sering kotor? Kalau sering tuh kayaknya 8 dari 10, kalau ini kayaknya Setiap hari. 9,9 dari 10 deh. Kita kan mau sehat, tujuannya lari keluar. Apakah itu tidak kontradiksi? Tapi emang kalau secara idealnya kita olahraga di tempat yang bersih. Dan yang aku sering dengar juga ya, gue udah lari nih, udah lari 5 kilo, 10 kilo, gue mau makan mie bakso. Udah gak apa-apa kan, gue udah lari. Saya dong. Itu bisa kita impasin gitu. Kan makan enaknya juga harus dibatasin dong. Yang mungkin gak bisa adalah di saat kita udah main hitungan kan. Kita menggunakan, smartwatch nih udah ngeliatan gue habis 1500 kalori. Ini kayaknya mie ayam cuman ya 800 kalori. Smartwatch menurutku Halo semua, kita balik lagi take over. Terakhir kita ngobrol sama Moldy. Kalau kalian yang belum lihat sebelumnya, tapi sekarang kita mau ngobrol sama Dr. Iksan. luar biasa. Makasih Mas Aryo udah diundang. Nah, alasan aku ngundang dokter ke sini adalah mungkin teman-teman udah tahu curiosity gue tentang kesehatan. Nah, banyak tahu tentang kesehatan yang berhubungan dengan fitness, exercise, terus sedikit-sedikit banyak tentang suplemen atau apa yang harus dikonsumsi dan tidur. Aku juga sering ngomong tentang tidur juga. Tapi ada hubungannya harusnya dengan teh gitu. Gimana cara ngukurnya segala macam. We get to that later. Ini adalah seorang dokter yang hits banget di 2 tahun terakhir ya, boleh dibilangnya. Masya Allah, terima kasih. Masya Allah. Bebannya besar juga ya kalau dibilang hits banget. Hits banget karena sudah di-review Radit. Oh. Kan Bang Radit tukang mereview dokter. Tukang review dokter. Kalau dokter tuh udah hits kalau udah masuk di podcast Radit katanya. Oh gitu. Nah, tahu sih bener nggak tuh ya, kita biarkan netizen yang menilai ya. Karena kontennya tuh bener membantu menurutku beberapa MPR ya misalnya ya. Ditonton ya. Ditonton Terima kasih ya. MPR karena ya kebetulan kan aku suka kesehatan. Jadi apapun bener. yang kayak dibilang ini kata si jurnal ini apa, kata ini kok ada beda. Jadi aku ngelihat banyak konten dokter masuk. Dokter Iksan itu dokter umum ya? Aku dokter umum. Dokter umum menuju spesialis apa mungkin nanti? Wah, doain aja deh. Pasti dong. Ini pertanyaan yang lebih sulit dibandingkan menjelaskan biokimia nih. Kalau kemarin ditanya. Ya pasti kita doakan Dokter Iksan jadi spesialis sesuatu. Siapa tahu spesialisnya justru lebih bikin gue pengen penasaran tentang bidang itu lagi. Karena gue ada beberapa bidang yang penasaran. Apa tuh? Nah contoh nih ya, misalnya ini kita sambil ngejawab mitos-mitos yang gue denger bener apa enggak nih soal semoga saya bisa olahraga dan kesehatan ya. gitu. Jadi contoh nih, Dokter Iksan olahraga apa? Lari ya? Saya lari, nge-gym, padel sekali-sekali. Oke. Terus ini pasti larinya sama Radit, padelnya sama Radit enggak. Padel cuma sekali doang sama Radit. Lari sendiri. Tadi juga sebelum kesini aku ST dulu. ST? Strength training. Ya. Strength training juga. Oke. Itu sih paling. Nah, ngomongin lari dulu deh nih. Lari kan banyak banget. Istriku lagi belajar lari lagi nih. Walaupun gue kaget juga sih. Oh, lari ada belajarnya ya. Gue pikir tinggal lari doang gitu. Jujur iya lagi. Awalnya gitu kan. Nah, dia lagi belajar lari lagi. Terus aku agak, ayo udah lari sini aja yuk pagi-pagi sama aku gitu. Dia nggak mau. Dia maunya larinya di GBK. Kenapa? Ya lebih enak dilihat aja, terus banyak yang foto-foto gitu. Oh iya, oke. Dan bisa dibeli kan fotonya. Bisa ditebus fotonya. Nah terus juga dia pakai coach, terus dia belajar. Tapi kan aku bilang kan sama aja nggak sih, udaranya kotor juga. Nah aku ngomong nanya nih, apakah lari itu segitu efektifnya di kondisi udara Jakarta yang sering kotor? Bukan sering sih, selalu. Selalu kotor ya? Oke. Selalu sering. Gimana tuh? Kalau sering tuh kayaknya 8 dari 10, kalau ini kayaknya Setiap hari. 9,9 dari 10 deh. Nah itu gimana tuh? Kita kan mau sehat, tujuannya lari keluar. Tapi udaranya segitu kotornya. Apakah itu tidak kontradiksi? Iya sebenarnya kontradiksi sih. Cuman kita kalau ngomongin olahraga kan kita nggak bisa membatasi orang juga ya. Tapi emang kalau secara idealnya kita olahraga di tempat yang bersih, di udara yang bersih. Karena kalau misalkan kita olahraga kayak lari itu, kita kan butuh oksigen. Oksigen kan berasal dari udara toh. Kalau misalkan kita menghirup udaranya yang kotor, ujungnya akan berefek juga pada tubuh kita. Sedangkan udara yang kotor itu dalam tanda kutip kita bilang akinya jelek, itu kan bisa harmful juga, baik dari paru-paru kita, ujung-ujungnya bisa bikin efek inflamasi, peradangan dan lain-lain. Betul. Iya, kalau aku ditanya
Dok, mendingan olahraga atau enggak olahraga? Ya mendingan olahraga. Tapi kalau misalnya ditanya mendingan olahraga di dalam atau di luar ruangan, aku akan memilih di dalam ruangan. Karena aku pun di dalam ruangan, to be honest. Oh. Sebenarnya aku mengurangi intensitas untuk berolahraga di luar ruangan. Kalau aku pribadi ya. Ya karena tadi efek buruk daripada udaranya yang jelek itu. Jadi kalau aku lari di luar ruangan, biasanya kalau pas keluar kota aja. Cek kualitas udara dulu. Kualitas udara dulu. Baru nanti ya memutuskan olahraga di luar atau enggak. Karena kalau misalkan kita olahraga di tempat yang berpolusi, sebenarnya kan itu membuat effortnya juga lebih berat kan dibandingkan olahraga di tempat yang bersih. Mungkin Mas Rio pernah punya pengalaman kan di Bali nih. Terus habis itu olahraga di Bali kan jauh lebih ringan dibandingkan di Jakarta. Oke, jadi terjawab satu ya. Kita ngomongin tentang lari dengan udara kotor. Kedua, ada yang juga bilang bahwa dalam satu hari itu harus 10.000 langkah. Nah itu apakah iya, dan kalau iya angka 10.000 tuh dari mana sih dok? Ini sebenarnya 10.000 ini kan udah lama ya. Tapi pada dasarnya kan 10.000 langkah itu maknanya adalah kita harus punya aktivitas fisik yang cukup. Dalam artian kita harus aktif nih sebagai seseorang manusia gitu. Dan angka 10.000 itu kan muncul sebenarnya bagian dari teknik marketing kan. Kalau nggak salah di Jepang dulu ada semacam itu. Terus dibuatlah 10.000 langkah. Tapi pada dasarnya menurut penelitian yang bagus yang aku baca, sebenarnya tidak mesti 10.000 langkah. Memang semakin banyak langkahnya akan mengurangi resiko mortalitas atau penyakit-penyakit lainnya. Misalkan kardiovaskular ataupun penyakit ya degeneratif lainnya lah. Tapi kalau misalkan nggak nyampe 10.000 pun juga nggak masalah. Tapi semakin tinggi angkanya memang semakin bagus. Cuman it depends lagi ke setiap orang. Kalau misalnya nggak pernah jalan terus dipaksain 10.000 kan juga berat. Jadi mendingan mulai low and slow gitu. Low and slow. Iya. Nah, masih di lari nih, aku mau nanya lagi. Katanya ada lari itu olahraga kan kardio disebutnya, dan jumlah langkah harus 10.000, lari jauh, artinya sampai ada yang half maraton. Karena tren kita memulai lari. Iya, setuju. Nah, untuk beberapa orang ada yang mungkin berat badannya berlebih. Mau kurus, katanya dia dengar adalah lari. Apakah itu jalan yang benar atau justru lari merusak buat orang yang obesitas? Atau berbahaya lah, bukan merusak. Oke, kalau tujuannya untuk kurus kan prinsipnya semuanya adalah defisit kalori. Iya kan? Karena kan prinsip tubuh kita input proses output. Kalau misalkan inputnya kurang, outputnya banyak, kurus dong. Tapi kalau inputnya kebanyakan, outputnya kurang, jadi kegemukan. Prinsipnya kan itu. Kalau misalkan pengen kurus ya udah defisit aja. Cuman permasalahannya kalau kita defisit nih, satu, yang defisit itu apa? Apakah massa ototnya, massa lemaknya, atau apa? Jadi bukan harapannya, oh kita berat badannya kurang, oke baik angka misalkan dari 60 ke 50, tapi yang berkurang apa nih? Oh massa ototnya berkurang, kan nggak bagus juga kan? Sedangkan massa otot itu berhubungan dengan longevity. Nah sekarang case-nya pada orang-orang yang punya obesitas atau berat badan berlebih, itu memang secara anatomis dia kan akan menaruh beban yang lebih berat pada bagian lututnya atau pada bagian bawah lah, organ gerak bawah. Dan anggap aja kayak pondasi rumah lah Mas. Kalau misalkan yang atas itu kita taruh barang berat kan yang bawah akan nahan beban itu lebih berat kan. Apalagi kalau misalkan kita tambah dengan gerakan-gerakan kayak lari itu, ya dia akan memberikan stres yang lebih banyak pada bagian anggota gerak bawah, high impact. Ya memang akan dalam tanda kutip bisa merusak. Tapi balik lagi, semua kan depends, semua tergantung orangnya. Karena semua olahraga pun juga bisa dipersonalize. Permasalahan kesehatan pun juga personalize banget. Nah, jadi prinsipnya adalah tadi semua olahraga tuh mulainya low and slow. Jadi kalau misalkan obesitas nggak pernah olahraga sebelumnya, ya kalau mau lari ya boleh, nggak ada masalah. Tapi mulai jalan kaki dulu atau jalan cepat dulu baru lari. Itu sih kayak kan olahraga tujuannya apa Mas Aryo? Olahraga macam-macam sih, orang-orang tujuannya sehat, ada yang mau look good juga ada. It's good. Ada yang mau ikut-ikut tren karena atau mau sosialisasi sama teman biar rame, atau cari jodoh sekarang juga banyak dok. Iya benar sih. Bener kan ya? Reclub, terus apapun itu ya, Strava Meet atau apa itu. Iya benar sih. Tapi kalau misalnya mayoritas kan ya salah satunya kesehatan kan, longevity kan. Kita pengen pas udah usia 60-70 tetap masih sehat. Nah, gimana mindsetnya diubah dulu nih kalau misalkan olahraga, yang penting tujuannya salah satu ya selain buat
tadi untuk aspek sosial juga untuk longevity itu, untuk kita sehat gitu. Jadi nggak usah dipaksain semuanya harus selesai hari ini. Karena kalau semuanya dipaksain selesai hari ini ataupun kita punya target yang ketinggalan hari ini tapi badan kita nggak bisa menutupi itu, bakal berefek buruk juga. Cedera lah, trauma lah, dan setuju. Dan yang aku sering dengar juga ya dari teman-teman yang udah olahraga tadi berhubungan dengan defisit kalori tadi, gue udah lari 5 kilo, 10 kilo, gue mau makan mie bakso, pakai lemak apa, pakai apa, rame-rame gorengan, udah nggak apa-apa kan, gue udah lari. Nah, saya dong. Nah itu bener, itu bisa kayak kita impasin gitu. Iya, tujuannya apa dulu? Masa kayak olahraga. Kalau aku makan enak. Iya, itu aku. Kalau aku salah satu tujuan olahraga supaya bisa makan enak. Tapi kan makan enaknya juga harus dibatasin dong. Maksudnya bukan berarti makan enaknya setiap saat, setiap hari dan berlebihan. Kan balik lagi harus seimbang kan. Kalau kita ngomongin masalah nutrisi kan komposisinya juga harus jelas. Betul. Jangan kebanyakan ya tanda kutip UPF, jangan kebanyakan ultra processed food, jangan kebanyakan makanan yang olahan tadi. Betul. Nah, kalau misalkan kita habis lari terus makan mie ayam katakan tadi dengan bakso dan lain-lain terus tapi kita masih menjaga makan makanan lainnya sisa harinya ya nggak apa-apa juga. Kan personalize juga. Masing-masing orang beda-beda. Yang mungkin nggak bisa adalah di saat kita udah main hitungan kan, kita menggunakan smartwatch nih udah ngeliatan gue habis 1.500 kalori. Terus nih kayaknya mie ayam cuman 800 kalori, nggak bisa gitu ya sebenarnya. Bisa nggak sih? Kalau smartwatch menurutku ya bisa jadi alat untuk kita melihat, tapi jangan jadi patokan utama. Karena kan mungkin penilaiannya tidak seakurat itu kan. I see. Itu sih. Oke. Ya, setuju di situ. Nah, kalau misalnya kita sedikit tanya ke nutrisi tadi, boleh nggak sih kasih 3 jenis makanan atau grup makanan yang sebaiknya dihindari gitu untuk urusan kesehatan? Paling utama UPF sih. Paling utama UPF. Jadi itu kayak kalau tadi gue sebut mie ayam tuh bakso ultra proses ya kalau yang massive production ya. Mie juga ya tepung ya. Iya betul. Tapi kalau mie-nya bikin sendiri kan sebenarnya cuma tepung air ya nggak apa-apa sih. Jadi contoh apa gimana tuh ultra proses seperti? Makanan yang saset aja paling gampang. Makanan dalam bentuk saset yang sering dijual di market atau supermarket gitu-gitu. Itu kan UPF tuh. Dan UPF itu kan mengandung satu bahan pengawet, tinggi natrium, biasanya tinggi gula. Sebaiknya dihindari si UPF karena banyak banget penelitian yang ngejelasin kalau misalkan UPF itu berkorelasi terhadap berbagai macam masalah kesehatan. Terutama perempuan nih. Perempuan itu makin kesini tuh makin banyak case myom. Terus case berhubungan dengan fertilitas. Iya fertilitas gitu-gitu. Salah satunya adalah karena pola hidup sedentary lifestyle, kemudian UPF tadi konsumsi makan makanan seperti itu. Ada UPF, ada apa lagi kategorinya? Apa itu aja yang dihindari? Menurutku UPF tapi masuk 2 lainnya itu adalah tinggi natrium sama tinggi gula. Kalau gula tuh alami atau gula itu ngaruh nggak tuh? Misalnya gula dari buah kan juga ada ekuivalen tuh gula. Jadi kalau misalkan gula itu kan sebenarnya dia ada dalam bentuk yang kompleks ataupun yang monosakarida lah kita sebutnya. Jadi kalau gula pasir tuh, gula tebu itu, dia kan bentuknya adalah disakarida. Dalam artinya dia ada 2 komponen nih, glukosa sama fruktosa. Nah, sebenarnya si gula itu dia akan dipecah oleh tubuh kita menjadi glukosa dan fruktosa tadi. Kalau misalkan gula buah, dia fruktosa aja. Sebenarnya ya balik lagi, boleh nggak sih konsumsi gula? Ya boleh aja sebenarnya, tapi kan ada batasannya. Betul. Kalau misalnya kamu nggak pernah olahraga, terus habis itu ya jarang aktivitas terus itu berarti batasannya rendah. Iya, kalau bisa ya batasin. Ya kalau kan batasan dari Kementerian Kesehatan 50 gram kan per hari. Ya kalau bisa kurang dari 50 gram. Tapi kalau misalkan kamu lari, kamu aktivitasnya berat, kan butuh asupan glukosa juga. Dan glukosa apakah hanya dari gula pasir? Nggak juga. Karena suka bersembunyi ya. Iya. Kimpul, tau nggak kimpul? Lagi rame tuh. Iya. Kalau nggak tahu ngimpul lagi. Kalau nggak tahu teman-teman kimpul, kamu bisa diganti kimpul. Kimpul, nasi itu kan ada karbohidratnya. Mie ayam tadi ada karbohidratnya. Semua ada karbohidrat. Karbohidrat ada gulanya juga ya. Betul. Nah, itu jadi kayak susah mengukur 50 gram tuh segimana sih? Karena ada gula di dalam setiap karbo yang kita sikat atau buah. Buah termasuk ya berarti ya? Kalau 50 gram itu biasanya gula tambahan sih. Gula pasir tambahan yang bisa kita konsumsi tiap harinya. Iya, makanya kalau
kalau lari mungkin orang sering pisang sebagai energi tambahan, gel, energy drink gitu-gitu kan ada gulanya. Iya. Nah ini semua tadi kita mau balik lagi ke smartwatch bisa menjadi patokan. Tadi itu menarik karena aku suka banget sama data yang diambil dari wearables. Wearables itu bisa macam-macam, bisa watch, bisa ring, bisa bahkan timbangan juga ada ya, hal-hal seperti itu juga banyak banget yang bisa ngebantu apakah gue dalam tanda kutip bener sehat apa enggak atau tahu sampai mana. Nah, jadi aku mau nunjukin sesuatu. Jadi kita punya Samsung Galaxy, aku pakai nih. Oh iya. Aku Galaxy Watch Ultra Gen 2. Ini baru. Ultra, kalau Ultra tuh berarti kelebihannya apa? Kayak Ultraman. Jadi gue kuat gitu. Nah, Ultra itu ada bedanya nanti sama si Watch 9. Oke. Nah, boleh dipakai. Ini dicoba. Jadi gini, Ultra bedanya sama yang Watch 9 adalah kayak ini banyak ngasih, dua-duanya pada dasarnya banyak ngasih data tentang kehidupan kita sehari-hari secara matriksnya banyak banget nih. Nanti aku confirm nih mana matriks yang oke. Nah, apakah itu apa artinya mungkin dokter yang bisa menjelaskan. Nah, tapi bedanya dulu Ultra ini adalah yang baterainya lebih banyak, terus baterai lebih besar, layar lebih besar, terus juga dia ada 2 fitur baru yang bisa ngebantu, itu bisa trail run. Kebetulan aku jujur nggak trail run, lari HM aja belum pernah, apalagi yang ekstrim kemana-mana. Tapi dia kalau trail run tuh bisa ngebantu hal seperti dia bisa preloading maps, jadi kita nggak akan kayak tersesat seandainya kehilangan sinyal. Terus kedua, dia bisa ngingetin untuk hydrate. Oh iya. Gitu. Jadi kayak, udah berapa kalori yang kira-kira lo keluarin, dan ini lo kayaknya harus minum deh, jadi ngingetin. Terus yang satu lagi dia bisa diving, bisa dipakai untuk diving. Nah, diving ya kebetulan lagi-lagi gue berenangnya pas-pasan, apalagi belajar diving belum, tapi ini sudah certified untuk dipakai benar-benar diving. Jadi kan kalau kebanyakan gadget itu yang katanya tahan air juga harus ada level berikutnya di mana dia harus tahan air laut. Oh gitu ya? Yang kan ada garam, asin segala macam. Nah itu bisa berbahaya buat kebanyakan gadget. Oh gitu. Kalau yang ini udah aman. Suka diving atau trail run mungkin? Jujur pengen nyoba belajar scuba diving, free diving. Oh oke. Yang belajar dedicated benar belajar ya? Iya, yang certified gitu ya? Itu pengen sih. Ya, gue kalau Gue enggak sih. Kenapa? Gue bukan air banget diajakin berenang sama anak aja. Ya udah deh, oke deh kalau dia udah ngajak banget. Gue lebih suka enggak di air. Fun fact, aku dulu belajar scuba diving itu sama TNI. Jadi waktu itu pas kuliah ada mata kuliah pilihan tentang barotrauma, pokoknya kayak maritim gitulah. Itu oke. Nah terus abis itu kita diajarin diving sama TNI itu di kolamnya TNI. Oh gitu. Iya itu seru banget. Itu bisa, itu udah tergolong certified belum kan sama TNI? Enggak, itu kayak coba-coba kayak ayo kita coba. Terus di kelas itu kita pakai yang kayak alat scuba itu, terus baru diturunin ke kolamnya. Tapi udah bisa berenang sebelumnya. Bisa. Iya. Makanya gue kecil langsung yang pertama adalah belajarin berenang. Harus bisa, jangan kayak bapaknya gitu. Nah itu bedanya itu. Jadi kalau lo belum, nanti kalau udah bisa diving, baru cari yang ultra menurut gue. Tapi on day to day basis, menurut gue ini banyak banget nangkep data yang menurut gue berguna jadi gue sebagai patokan. Contoh nih ya, ada yang namanya Vitals. Nah Vitals ini kalau gue buka Samsung Health, kebetulan gue udah pakai Samsung Fold 8 by the way. Wow. Nyombong gitu. Jujur tadi saya ngeliat bagus banget sih. Iya enak ya. Tapi ini kalau gue lihat Vitals nih, ada dia tuh yang baru di Samsung Health yang baru kalau udah pakai One UI 9. Katanya Vitals gue hari ini balance. Nah dia tuh apa aja? Heart rate variability, respiratory rate, skin temperature, sama blood oxygen. Beberapa gue ngerti nih kayak blood oxygen kalau dari pengalaman COVID. Nah itu sering tuh diukur berapa banyak oksigen dalam darah. Ini masih 94%. Jadi masih in range. Ya silakan. Nah ada skin temperature, terus ya kayak termometer lah ya. Nah itu bisa ngukur juga heart rate sama respiratory rate. Nah itu gimana tuh? Mungkin heart rate udah tahu, respiratory rate sama variability HRV. Kalau heart rate itu kan nadi ya, detak nadi. Ini Mas 47 BPM itu ketika rest itu gokil sih. Oh iya? Iya. Oh gitu. Karena kalau kita 60 berarti Mas
aktif banget nih orangnya, olahraga banget nih. Ngomong mulu juga sih. Jadi iya lumayan aktif sih. aku di bawah 60 sih, tapi kayaknya nggak sampai 47 sih. Kayak 557 lah, 5557. Itu bagus karena ini dalam range di gambarnya. Bener. Kenapa gitu? Karena kalau misalkan Mas semakin rendah heart rate kita, ketika kita heart rate itu ketika kita gini, heart rate itu kan akan menyesuaikan aktivitas kita. Kalau misalkan orang itu aktif, dalam artian dia punya pola hidup yang sehat, dia akan cenderung heart rate-nya lebih rendah. Karena tubuh itu jauh lebih optimal dalam memompa darah ke seluruh tubuh kita. Bener nggak kalau salah satunya adalah urat nadi yang juga membesar, sehingga kalau sekali pompa lebih banyak darah? Ada benernya nggak tuh? Urat nadi sih lebih ke semakin banyak kita beraktivitas, dia kan akan menyesuaikan secara anatomi ya. Tapi kalau lebih ke heart rate-nya sih enggak. Jadi heart rate itu tidak berhubungan secara langsung kepada seberapa besar si pembuluh darah kita. Tapi kalau heart rate itu seberapa efektif dan optimal jantung kita dalam sekali memompa untuk memompa darah ke seluruh tubuh kita. Jadi cuma 47 kali udah cukup. Betul. 47 kali itu sudah oke banget. Jadi kalau misalkan kita sih patokannya kan heart rate itu di atas 120 berarti udah cukup tinggi ya. Nah kalau misalkan di bawah 60 resting heart rate-nya bahkan sampai 47 itu berarti Mas oke banget sih. Nah kalau heart rate variability itu kenapa bisa 98? Ini kemungkinan rata-rata aja. Dia ambil kayak meannya aja. Berarti Mas ketika berolahraga kemudian beristirahat dalam satu hari diukur nilainya 98. Oh gitu, variability gitu. Kalau respiratory rate? Kalau respiratory itu pernafasan kita dalam 1 menit. Biasanya 12 sampai 16 kali. 12 sampai 16. Ya segitu aja, kayak dihitung aja. Dan itu kalau dan ini semua tuh juga nggak boleh dalam hal terlalu tinggi atau terlalu rendah ya? Iya, semua kan optimal. Ada range-nya ya. Kalau RA kita tinggi sih bisa jadi satu orangnya sesak nafas. Atau yang kedua dia lagi aktivitas yang cukup berat. Sesak nafas dalam artian mungkin punya penyakit asma, mungkin punya penyakit paru-paru lainnya kan. Tapi kalau aktivitas berat kan emang secara biologis kita akan lebih banyak nafas kan, kayak lagi lari gitu. Gitu. Jadi setidaknya gue punya kadang-kadang kalau misalnya lagi off day atau dalam keadaan aduh agak sumeng nih atau agak capek nih. Nah, itu memang ada beberapa stats yang keluar. Oh iya betul. Contohnya skin temperature terutama. Kalau sumeng jelas tuh kalau skin temperature-nya naik nih. Dia kasih semacam peringatan untuk hari ini energi skornya jadi turun. Dia jadi punya yang namanya energi skor. Jadi berharap yang punya jamnya, yang pegang jamnya itu kayak ngerasa oh ya udah lu jangan maksain hari ini. Contohnya itu. Terus dia juga ada yang baru ada vascular load. Nah vascular load dia jadi bisa nentuin per harinya cardio load tuh harusnya berapa. Oh serius? Iya, jadi vascular load berhubungan dengan kardionya. Oh wow. Nah kadang-kadang nih ada, ini masih menyesuaikan ya karena kan gue baru pakai semingguan ini nih. Jadi kalau tulisannya tuh apakah semalam sebelumnya ada rutin yang bikin stres, terus ada challenges di luar gitu, harus ketahui di saat kita tidur dan kita olahraga kita harus pakai katanya gitu. Terus berhubungan dengan sekali kemarin tuh ada yang namanya gue disarankan kardionya. Dia jadi bisa personalize activity kita ya? Iya, jadi kayak sleep score gue semalam kurang bagus. Karena actual sleep time-nya mungkin sedikit di bawah, harusnya 7 jam, ini di bawahnya. Terus dia juga sleep latency-nya, gue kelamaan ngobrol sebelum tidur. Jadi udah ada di tempat tidur, tapi gak efektif tidur selama sejam sebelumnya. Gitu, ini gue nidurin anak gue semalam. Jadi dia bisa baca bahwa heart rate ini kok gak turun-turun ya. Lo udah di tempat tidur nih, kok heart rate-nya gak turun-turun. Ternyata gue ngobrol terlalu lama nih, 1 jam lebih gue ngobrol. Keren banget sih, jujur. Gitu, jadi ada hal-hal seperti itu, termasuk yang baru adalah fitness index. Fitness index ngukur ada beberapa kayak body composition, cardio, endurance, flexibility, sama strength. Nah ini gue lagi pengen tahu sebenarnya seberapa akurat. Ini masih gue coba. Jadi kita biasa tahu kita kurangnya di mana, kalau mau seimbang tuh kayak gimana. Pertanyaan saya itu ngukur body compositionnya gimana? Kan biasanya kalau kita pakai BIA kan kayak gini kan? Iya, kalau kita ada alatnya tuh kayak pegang semuanya dan berdiri. Betul. Ini udah bisa, sebenarnya udah bisa dari watch sebelumnya. Nah ini dia tuh megangnya begini.
saat ngukur. Oke. Dengan tangan nggak boleh nempel, sehingga kan biaya, correct me if I'm wrong, pakai listrik ya. Betul. Ada listrik kecil mengalir di badan, dan dia kayak gini akan sekitar less than a minute. Betul. Begitu itu udah ada. Kalau BIA gue, dia tuh bisa dilihat, bisa dilihat di sini. Nih, ada di bawah ini. Ini baru kemarin kayaknya terakhir, yesterday. Nah, 63 kilo dengan 17% fat. Oke. Gitu. Itu bisa diukur, bisa dicoba. Gitu. Oke. Kalau kita ngomongin body composition kan sebenarnya balik lagi tadi pertanyaan yang pertama kan. Sebenarnya orang itu ketika olahraga kan ada juga yang nyari pengen kurusnya, pengen kurang berat badannya. Cuman pertanyaannya adalah berat badan yang turun ini apakah bagus atau tidak? Karena kita ngomongin body composition itu tadi. Kalau misalkan dia secara angka turun katakan 10 kilo, tapi ternyata yang turun lebih banyak adalah massa lemaknya, massa ototnya, ya kan nggak bagus juga. Benar. Sedangkan kita ngomongin masalah peak time-nya manusia itu kan massa otot itu kan di 30 tahun itu paling tinggi tuh peak time-nya. Nanti mulai berangsur-angsur berturun ya di atas 30 tahun itu. Iya, sesudah 30 growth-nya lebih susah ya. Betul, jadi akan turun 8% dalam kurun waktu 10 tahun. Ya ambil average 1% per tahun. Itu Dokter yang akan ngobrol terjadi pada ke seorang yang berumur 43 tahun. Benar, itulah yang akan terjadi pada Mas Aryo. Dan kalau misalkan kita ngomongin massa otot kan itu maintenance dan bentuknya susah sekali kan, apalagi pada perempuan. Ini buat perempuan di luar sana, jangan takut untuk ngangkat beban ya. Karena ngangkat beban itu bukan berarti ketika kalian ngangkat 10 kilo kalian akan langsung tiba-tiba berotot kayak Aderai. Nah itu yang mau aku tanyain juga sebenarnya. Karena beberapa, termasuk istriku di awal, dia sebelum strength training, dia sekarang strength training udah rutin 2-3 tahun terakhir tuh udah gak bertanya lagi tuh. Tapi di awal tuh dia sempat mikir, gak mau nanti aku ototan gede banget badannya kayak laki gitu. Padahal udah tahu sih mau untuk bilang bahwa gak semudah itu gak sih. Betul. Perempuan ada bedanya kan? Sulit karena basic testosteronnya kan gak setinggi dengan laki-laki kan. Iya betul. Karena yang bisa membentuk otot menjadi lebih maksimal kan testosteron tadi. Oh jadi walaupun kayak olahraganya bebannya sama, makannya sama, perempuan gak hasilnya nggak, pada general nggak sama laki-laki. Iya, akan jauh lebih sulit sih. Kalau misalnya kita lihat ya by objektif akan jauh lebih sulit. Tapi permasalahan ini bukan cuma di istri Mas aja, di ibu saya pun juga begitu kan, orang tua kita kan kebanyakan mikir, aduh udah tua mah waktunya istirahat, waktunya nggak ngapa-ngapain. Justru malah ketika udah tua itu harusnya olahraga, at least maintain ototnya. Karena kan tadi berkurang 8% dalam kurun waktu 10 tahun. Ambillah rata-rata 1% per tahun. Kalau misalnya kita nggak maintain otot kita dan terjadi sarkopenia tadi, ujung-ujungnya orang nggak akan bisa mandiri nanti beraktivitasnya. Bener nggak kalau longevity itu diukur dari 3 hal, correct me if I'm wrong ya, grip strength, VO2 max, sama flexibility. Apakah itu genetik apa enggak ya beda-beda setiap orang. Cuman 3 matrix itu penting gak sih? Perlu gak? Setahu aku iya penting. Tapi kalau misalnya kita ngomongin masalah tadi aktivitas keseharian aja, itu kan emang jadi problem banyak orang kan. Karena kita ngomongin otot itu bukan cuman ukurannya aja, tapi ada endurance juga. Kalau misalnya kita bangun tidur yang aktivitas fisik biasa aja itu orang udah kesusahan. Nah itu berarti ada masalah dengan masalah endurance-nya. Betul. Nah, berarti emang harus dikuatin ototnya. Nah, ngomongin masalah longevity, ya itu betul sekali. Kalau misalkan kita ngomongin supaya kita bisa punya endurance yang lama dalam kehidupan ini supaya tetap mandiri, ya 3 aspek itu harus diperhatikan gitu. Iya. Sulitnya mungkin beberapa belum aware ini dan akibatnya kalau yang orang tua mungkin merasa wah udah telat nih gue untuk mulai, padahal ya mulai aja. Iya, nggak ada waktu yang telat kok. Dan nggak harus kayak langsung tiba-tiba kayak barbel gede banget gitu, enggak kan? Mulai dari 1 kilo juga nggak apa-apa. Iya, mulai dari bangun dari tempat duduk tanpa dibantu tangan, itu bisa dites berapa kali, lama-lama lancar. Lama-lama lancar, betul. Jadi bukan berarti ketika makin tua itu makin nggak boleh diapa-apain, justru malah ketika makin tua harus di-push buat ngapa-ngapain. Harus di-push tuh. Nah, nge-push orang tua itu susah tuh, apalagi orang tua sendiri. Iya, itu PR sih. PR banget. Dan strength training untuk perempuan kita udah bahas, strength training untuk orang tua juga udah bahas. Nah kebetulan aku punya anak. Anak itu dilatih angkat beban boleh gak sih? Boleh banget. Mulai dari umur berapa mungkin? Kan ada mitos-mitos kayak jangan angkat beban nanti pendek, gak tambah tinggi. Karena orang akan dengar ada
oh biar tinggi olahraganya harus basket sama berenang, zaman dulu kan gitu. Nah, hubungannya dengan anak gimana nih? Oke, ini menarik banget karena aku sempat diskusi sama dokter anak dan dokter yang berpraktisi dalam bidang sport juga. Jadi sebenarnya ketika anak itu sudah paham dengan perintah atau sudah paham dengan apa yang dia lakukan, sebenarnya nggak apa-apa. Kayak gimnastik itu kan juga ketika anak sudah paham dengan perintah, dia kan bisa ngelakuin gimnastik itu kan. Dan nggak ada hubungannya dengan tinggi badan anak. Tinggi badan itu dipengaruhi ya memang ada faktor genetik, tapi 30%, 20-30%. Oh, cuma 20-30? 20-30. Sisanya adalah faktor nutrisi dan faktor eksternal lainnya. Gitu. Nah, kalau misalkan tapi anak itu punya tinggi potensi genetik ya. Jadi ada rumusnya. Kalau misalkan katakan Mas Aryo 170, istrinya katakan lebih rendah. Ya, tapi Oke, kan Mas Aryo 170 tadi. Amin. Istri 170. Anak nggak mungkin tiba-tiba bakalan jadi 200. Terlalu jauh ya. Terlalu jauh. Tapi itu ngaruh nggak kalau misalnya istriku 200 gitu? Ada kemungkinannya, tapi dia ada rumusnya Mas Aryo. Jadi ada rumus tinggi potensi genetik. Jadi kalau misalkan Mas Aryo lihat nih, ada yang menarik case-nya. Orang Korea tahun 1950-an itu kan nggak tinggi-tinggi. Tingginya sama kayak kita atau mungkin lebih rendah. Tapi ketika mereka memperbaiki nutrisinya, itu tahun 80 kan makin tinggi orang tuanya. Secara rata-rata tahun 2000 makin tinggi orang tuanya. Jadi karena tiap dekade itu tingginya bertambah, kalau kita lihat orang Korea saat ini kan tinggi-tinggi. Iya, tambah tinggi banget. Iya nggak sih? Sadar nggak sih? Orang Korea, orang Jepang itu kan tinggi-tinggi semua. Jadi aspek nutrisi itu penting supaya anak-anak kita itu bisa tumbuh tinggi. Jadi jangan cuma berpatokan pada genetik aja. Anak gua misalkan kita sebagai orang tua pendek, ya udah anak kita ya segitu-segitu aja, nggak usah dipikirin gimana-gimana. Ya kalau misalkan kita bisa boosting di nutrisinya, ya kenapa enggak gitu. Dengan aktivitas fisik kenapa enggak. Nah, selama anak itu sudah paham dengan perintah dan apa yang dia lakukan, sebenarnya kan nggak ada masalah. Dan tidak ada olahraga yang spesifik yang bisa membuat anak itu tambah tinggi. Karena prinsip tinggi itu kan tadi growth hormone. Dan growth hormone itu bisa di-boost salah satunya dengan aktivitas fisik. Dan tidur. Jangan lupa. Tidur. Itu sering banget dilupain sama orang tua, anak itu dibiarin buat begadang. Masalahnya adalah growth hormone itu dikeluarkan ketika malam hari dan dikeluarkan ketika fase deep sleep. Fase deep sleep itu terjadi ketika anak itu atau kita sebagai seorang manusia mulai tidur 2 sampai dengan 3 jam. Setelah kita tidur 2 sampai dengan 3 jam. Jadi kalau misalkan katakan anak tidur jam 9, ya dia akan mulai keluar sekitar jam 12, jam 1. Dan peaknya ya sekitar jam 11 sampai jam 3 subuh. Jadi anak itu jangan suruh begadang. Dan anak itu membutuhkan tidur lebih banyak masih daripada orang dewasa ya. Betul. Kayak 8 sampai 12 jam. Betul. gitu Dan ya. Tiap usia tuh memang ada perbedaannya. Makin bayi ya makin sering, kemudian nanti berangsur-angsur berkurang. Ketika kita tua pun juga secara kuantitas kan tidurnya juga akan makin sedikit. Nah, ngomongin soal tidur itu, jadi kayak gue kadang-kadang tidur tuh dibantu dengan pertama, correct me if I'm wrong nih, tengah-tengah nih. Misalnya seberapa aktif kita ngaruh ke kalau udah cukup capek dalam amount tertentu, tidurnya tuh lebih gampang, lebih enak juga. Kedua, aku suka konsumsi magnesium glycinate. Terus ketiga, suka ada breathing exercise. Yang aku kebantu banget nih ada di aplikasi Samsung Health bagian wellness. Itu ada, kita suka diajak untuk breathing exercise. Dia collab sama Calm. Jadi ada sleep yang breathing exercise yang untuk membantu sleep. Tarik 4 hitungan, tahan 7 hitungan, keluarin 8 hitungan. Itu gimana? Maksudnya dia jadi ngarahinnya gimana? Watch-nya untuk ngebantu ngitungnya aja. Jadi suaranya berbeda setiap kali tarik gitu, nggak pakai omongan, tapi pakai beep tertentu 4 gitu. 7 gitu. Kayak gue lakuin itu selama 5 menit dan gue langsung ngantuk sih. Oh serius? Sampai gue nemenin anak gue ajak sekali, terus gue ketiduran. Terus bapak besok jangan breathing exercise lagi ya. Bapak yang ketiduran, aku enggak gitu. Oh iya? Asli beneran, itu kadang-kadang ngebantu banget kalau dimana gue suka agak sulit tidur malam itu. Nah, boleh nggak jelasin apa sih yang bisa ngebantu tidur kita lebih enak? Mungkin selain yang calm itu ya, dari sisi medis, apa sih yang ngebantu tidur kita lebih enak? Karena kita tahu tidur itu penting gitu. Betul. Jadi kalau kita tuh ada istilahnya persiapan tidur. Itu ada bahasa Inggrisnya apa ya? Sleep preparation? Bukan sleep preparation.
Oh iya, ada namanya istilahnya sleep hygiene. Sleep hygiene. Oke, kebersihan. Ya, jadi kalau sleep hygiene itu berarti kita mempersiapkan diri kita buat tidur. Ini ada hubungannya sama circadian rhythm juga ya? Enggak ya? Langsung sih enggak. Cuman ini cara mempersiapkannya supaya kita punya tidur yang bagus. Monggo. Nah, misalkan satu, udah lepas dari gadget nih. Ya kan sering banget dari kita kalau mau tidur itu harus pakai gadget kan. Itu susah banget sih. Kalau bisa lepas 1-2 jam sebelumnya. Tapi kalaupun tetap pengen pakai gadget, aktifin mode night mode-nya. Kenapa? Karena kalau di gadget itu kan ada sinar biru. Sinar biru itu akan mempengaruhi circadian rhythm. Jadi kita nggak akan ngantuk. Jadi kalau misalkan kita aktifin si mode malamnya itu, night mode-nya itu kan akan lebih oren kan? Lebih oren. Lebih warm, lebih ke oren-orenan, kuning-kuningan itu. Betul. Itu akan cenderung tidak berpengaruh terhadap ritme tidur. Jadi lebih gampang tidurnya. Itu yang pertama, masalah gadget. Yang kedua, kita bisa persiapan sebelumnya. Mandi air hangat, minum susu hangat, mengatur pernafasan, itu juga bisa. Gitu sih. Tapi yang paling jadi masalah kan seringkali adalah HP. Iya benar. Padahal kita udah nyiapin mandi air hangat, udah gelapin kamar, itu juga ngaruh. Atau gelapin kamar tapi HP-nya terang banget gitu. Itu juga sulit kan. Itu betul. Sama aku juga ruangan yang sejuk. Oh iya itu betul. Ya, itu juga penting. Ya sejuknya orang beda-beda. Yang penting jangan sampai kepanasan, keringat gitu ya. Itu agak lebih sulit berarti. Kalau mau pakai selimut tapi kaki kirinya masuk selimut, kaki kanannya di luar juga nggak apa-apa. Iya, ada orang banyak yang kayak gitu. Saya juga seperti itu, teman-teman. Kalau aku bahas sama sleep coach sih banyak juga sih sebenarnya kayak yang bisa dicoba, yang bisa itu. Kadang-kadang justru pasangan. Maksudnya? Pasangan jadi pengaruh. Apakah kadang-kadang aku masih tidur sama anak soalnya. Dan itu sering ketendang. Nah, jadi kayak ada yang awal-awal gimana ya, kalau orang nikah kan baru awal tuh pelukannya banyak. Tapi setelah 10 tahun menikah lebih kayaknya malas, pelukan malah panas ya. Hubungan suami istri ada waktunya sendiri. Betul. Tapi di saat mau tidur kita lebih pilih ya ada jalurnya sendiri-sendiri gitu. Semua baik komunikasi aja sih. Benar. Nah itu. Nah yang ngebantu ini akhir-akhir gua adalah calmness study, wellness study. Dari sini nih ada bagiannya sendiri. Nah dia tuh bisa ngukur stress level, pasti dari heart rate, pasti dari yang macam-macam, suhu juga ngaruh. Nah dia bisa bantu mindfulnessnya, bisa mood check in, itu kita ngasih tahu aja kita lagi gimana rasanya secara manual. Tapi dia bisa bantu yang paling suka ya breathing exercise ini, bisa box yang 4-4-4-4, terus long exhale itu buat tidur, sama equal tuh buat fokus. Nah itu gue soalnya yang ini gue juga pernah baca nonton di podcastnya siapa gitu bahwa 478 tuh kenapa 478 gue nggak tahu, tapi it helps better untuk relaxing tidur gitu. Nanti gue kasih podcastnya deh. Cuman itu it helps me gitu. Karena tidur yang cukup tuh hasilnya itu lari ke energi skor gue yang cukup bagus. Iya betul, itu setuju. Karena kalau aku pun misalkan tidur nggak bagus atau mungkin lagi kelihatan capek kan tubuh kan bisa kelihatan juga kayak habis kalau dari sini itu aku nggak akan berani untuk olahraga yang berat. Kayak misalkan kan aku pakai coach larinya. Misalkan jadwalnya hari ini long run 20 kilo katakan, aku merasa kayaknya nggak sanggup deh. Aku tidur kayak cuman 5 jam atau 4 jam terus tidur kualitas juga nggak bagus. Jadi aku paling kalaupun lari aku kayak cuma 6 kilo 7 kilo dan nggak nge-push gitu karena tujuannya kan buat sehat kalau aku pribadi dan makan enak. Makan sehat dan makan sehat, hidup sehat dan makan enak. Jadi karena tujuanku adalah jangka panjang, ya nggak mesti nge-push saat itu juga. Dia energi skor ngaruh untuk orang yang self awareness-nya tinggi, mungkin udah bisa tahu sendiri. Betul. Tapi kalau enggak mungkin bisa dibantu sebagai panduan dasar menggunakan ini nih Samsung Health. Betul. Gitu. Itu ngebantu banget. Tidur penting dan olahraga itu nggak ada spesifik olahraga yang satu lebih tinggi daripada yang lainnya. Jadi badan bergerak aja udah suatu plus point dan berhubungan dengan nutrisi tadi yang pertama. Gitu. Jadi buat anak-anak strength training selama dia udah bisa mengikuti perintah udah boleh aja. Udah boleh, kayak gimnastik tuh boleh, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Berenang. Iya, anakku juga gimnastik dan sekarang lagi berhenti, dia pengen cari olahraga baru. Ya kalau anak dalam misi mencari ya. Nah dia udah bisa pull up juga dok waktu itu. Keren banget. Jadi lumayan nih tanpa harus
Mungkin bentuk strength trainingnya nggak sama kayak kita di gym atau ngangkat beban, tapi dia lebih fun gimnastik sama temen-temennya, nggak apa-apa juga ya. Nggak apa-apa juga. Dan kalau ngomongin angkat beban ya prinsipnya adalah diawasin aja sih sama orang dewasa. Masalah jangan safety. Jangan dia ngangkat sendiri gitu. Iya, aku tadi pagi udah angkat beban, udah strength training dan dipakai Samsung juga. Dia tuh bisa ada exercise yang bisa bikin sendiri. Mungkin teman-teman ini belum pernah dengar bahwa kita bisa create exercise sendiri. Oh gitu. Jadi gabung antara beberapa gerakan, bahkan tambah lari pun juga bisa gitu. Jadi kayak high rocks gitu. Enggak, bukan? Ya boleh, kalau mau dibikin kayak high rocks satu-satu itu juga bisa kalau mau. Nah, itu bisa dibikin sebagai sirkuit atau sebagai rentetan beberapa gitu. Nah, wow, lucu banget. Ya, jadi dari pagi gue udah olahraga yang bisa dibikin sendiri di Samsung Ultra 2 ini. Dia bisa kayak gabungan antara lari atau pull up, atau itu semua itu bisa digabung. Nah, itu seru banget. Dan ini udah gue pakai kan lebih dari 7 hari. Dia tuh udah bikin yang namanya ini nih, heart health. Jadi gabungan kalau kita udah pakai selama seminggu, dia akan lihat pertama dari average tidur lo skornya berapa. Terus average vigorous activity-nya, entah itu gue ada tenis, padel, atau ada lari, dan ada vascular load tadi yang gue kasih lihat sama BMI. Wow. Nah, skor gue 90 katanya. Excellent. Tapi ya nggak tahu ya, semoga bener excellent terus, karena ini kan dia tuh ngitung per harinya kira-kira gimana dengan previous 7 hari sebelumnya gue gimana. Jadi kayak continuity itu penting. Bener gak sih kalau kesehatan itu harus setiap hari diliatin, mungkin harus setiap hari tahu badan tuh rasanya kayak gimana, hari ini gue olahraga apa enggak, ya kayak gitu. Iya bener sih, kalau misalkan kita mau menjadi baik dalam hal apapun ya, kuncinya kan konsisten. Iya. Olahraga konsisten, belajar konsisten. Jadi kalau misalnya pengen sehat pun juga harus konsisten olahraganya. Iya, dan jadi minimal seminggu dipakai, kita pakai Ultra atau pakai yang Watch 9 juga, itu juga bisa. Dan udah ketahuan semua tuh dari heart health, vitals, terus fitness index. Jadi makin banyak matriksnya dibanding yang sebelumnya. Itu gue lumayan menikmati pakai Samsung Watch. Gitu. Jadi dia mesti seminggu dipakai dulu, baru nanti keluar datanya. Minimal seminggu dulu. Minimal seminggu untuk tahu kita patternnya seperti apa. Nah, tapi yang harus perlu diingat lagi ya. Terbantu gak sih dok kalau kita pakai watch gitu? Jadi hubungan watch suatu teknologi dengan badan kita harus melihatnya sebagai apa? Menurutku ini adalah satu tools yang oke banget buat kita tahu, tapi jangan jadi patokan utama. Jangan jadi patokan utama. Jadi kalau misalnya kita pakai tools kan belum tentu dia punya sensitivitas dan spesifisitas. Apa itu? Jadi kalau satu alat itu dia betul-betul bisa menunjukkan data yang akurat atau enggak. Gampangnya tuh kayak gitu. Ya ada 2 komponen utama, sensitivitasnya tadi, yang kedua spesifik dari kata spesifik. Spesifisitasnya itu tadi. Jadi kalau misalkan kita make kayak smartwatch gini, ya nggak apa-apa. Itu jadi jadi tools buat ngelihat aja. Oh, kayaknya gue lagi kurang nih tidurnya. Tapi kalau secara patokan utama spesifik, apakah betul-betul gue kurang tidur? Enggak bisa kayak gitu sih. Ya, kalau untuk urusan medis mungkin harus ke dokter berarti ya. Tapi gue senang banget karena gue juga orang yang suka data. Jadi membandingkannya tuh bukan dengan membandingkan orang lain, tapi membandingkan dari gue objektif versi sebelumnya. Betul. Apakah gue lebih baik apa enggak? Mungkin ngelihatnya di situ. Bukan jadi patokan utama, tapi semacam panduan mungkin ya. Ya, jadi panduan bisa. Dan bisa itu jadi personalized banget kan. Personalized banget, bener. Gak bisa disejajarkan sama semua orang. Bener, dan kalau kita ngebandingin secara subjektif kan kita nggak bener dong. Bener. Kalau perbandingan kan harus objektif. Bener. Gitu. Jadi ini tools yang ngebantu banget sih sebenarnya. Nice. Kayaknya banyak banget yang gue pelajarin hari ini. Tadi kita udah bahas tentang lari tadi di udara kotor. Kita udah bahas tentang strength training juga untuk perempuan, untuk orang tua, untuk anak. Kita bahas nutrisi tadi juga tentang apa yang kita asupan, ultra processed food, gula. Itu banyak banget yang kita bahas sekarang. Semoga itu mitos-mitos menjawab yang penasaran di luar sana. Aku suka banget infonya berguna
alhamdulillah banget banyak hari ini. Semoga yang nonton sini juga merasa terbantu dengan informasi, makin pengen olahraga, makin pengen makan sehat, tidur tadi juga kita bahas sedikit betapa pentingnya terutama buat anak-anak juga. Dan tambahan yang menurutku, kalau suka data, kalau suka pengen punya panduan dalam mengukur keseharian, aku rekomen banget Samsung Galaxy Watch. Bisa yang ultra kalau yang memang suka trail run, kalau suka diving, atau kalau pengen baterainya lebih kuat, tahan lama, dan layar lebih besar. Tapi kalau enggak, sehari-hari itu juga cocok dengan Watch 9. Watch 9 ada ukuran 40 dan 44, sesuai dengan, mungkin disesuaikan dengan pergelangan tangan ukurannya. Dan dia udah ada fitur-fitur yang kita bahas tadi yang berhubungan dengan pengukuran data keseharian itu. Dan gue udah pakai ini berapa tahun ke belakang, memang udah Samsung Watch gitu. Samsung friend banget ya. Teman Samsung gak tuh? Teman Samsung, amin. Sebentar lagi dokter juga akan jadi teman Samsung. Amin. Itu udah matching loh bajunya, warnanya sama strapnya. Udah pas banget. Abis ini kita belajar diving jadi bisa upgrade. Nah, iya benar. Tuh. Samsung kalau cari yang suka diving, Dr. Ihsan berarti. Belajar dulu tapi. Thank you, Dok. Terima kasih Mas Aryo. Terima kasih konsultasinya. Saya tidak ditagihkan ya ini untuk konsultasi pribadi ini. Boleh. Terima kasih banyak, dan teman-teman kalau ini berguna tolong di-share. Sampai ketemu di takeover berikutnya. Bye now.